Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita mau membahas tentang 30 keunikan Kabupaten Sidrap alias Sidenreng Rappang. Kira-kira apa saja keunikan yang terdapat di kabupaten yang satu ini? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, luas dan batasan wilayah. Kabupaten Sidenreng Rappang, atau yang biasa juga dikenal dengan nama Sidrap, merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sidrap berjarak 183 km dari ibu kota Makassar. Kabupaten Sidrap berbatasan langsung dengan Kabupaten Enrekang dan Pindrang di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Wajo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Baru dan Sopeng. Serta di sebelah barat berbatasan dengan Kota Parepare dan Kabupaten Pindrang. Sidrap terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 106 desa atau kelurahan. Dan jika ditotal, maka luas wilayah Kabupaten Sidrap adalah sebesar 1.883 km persegi. Yang kedua, Sidrap mendapat julukan Bumi Nenek Malomo, serta semboyan bertajuk Resopa Temangingi Namalomo Naletei Pamase Dewata. Apabila kita mencari tahu, kata Nenek Malomo ini merupakan adaptasi dari kisah zaman dulu, di mana dulunya terdapat seorang penasihat raja yang sangat bijaksana. Beliau inilah yang bernama Nenek Malomo. Adapun arti dari semboyan tadi adalah hanya dengan kerja keras dan ketekunan yang diikuti dengan doa yang akan mudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semboyan ini juga merupakan quote yang sering diucapkan oleh Nenek Malomo dalam kisahnya. Yang ketiga, Kabupaten Sidrap memiliki estimasi jumlah penduduk mencapai 301.972 jiwa di tahun 2022 yang lalu. Dari jumlah tersebut, agama Islam menjadi agama mayoritas di Sidrap dengan 91,25%, disusul Hindu dengan 8,48%, Kristen Protestan dengan 0,21%, dan Kristen Katolik dengan 0,06%. Hal ini menjadikan Sidrap sebagai kabupaten dengan populasi masyarakat Hindu terbesar di Sulawesi Selatan. Yang keempat, nyatanya sekalipun masyarakat di Sidrap banyak yang Hindu, namun mereka bukanlah Hindu. Mereka adalah para penganut kepercayaan lokal yang bernama Tolotang, sebuah agama kuno yang berpatokan pada isi kitab Lontara, sebuah kitab Bugis kuno. Awalnya, orang Tolotang ini berasal dari Wajo, lalu mereka bermigrasi ke Sidrap dan memilih untuk menetap sampai hari ini. Adapun Hindu menjadi agama mereka hanya sebagai formalitas semata, agar mereka dapat diakui sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Yang kelima, apabila kita merujuk ke sejarah kerajaan Sidenreng Rappang, maka kita bisa menarik garis besar kalau Sidrap merupakan bekas kerajaan bercorak Bugis. Hal inilah yang menjadikan orang-orang Sidrap mayoritas berasal dari suku Bugis, sekaligus menjadikan bahasa Bugis sebagai bahasa daerahnya, orang-orang Sidrap. Yang keenam, sekarang mari kita beralih ke objek wisata yang ada di Kabupaten Sidrap ini. Salah satu objek wisata yang populer di Sidrap adalah wisata Puncak Bila, yang menyuguhkan panorama alam dengan konsep wisata modern. Wahana mainstream macam waterboom, flying fox, motor ATV dapat kita jumpai di kawasan satu ini. Satu yang paling unik dari wisata ini adalah adanya patung sepeda raksasa yang diklaim sebagai patung sepeda terbesar di dunia dengan 17 meter panjangnya dan tinggi mencapai 9 meter. Yang ketujuh, omong-omong soal raksasa, mari kita beralih ke kincir angin raksasa yang ada di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Desa Matirotasi. Terdapat puluhan kincir angin raksasa dengan tinggi 80 meter dan diameter baling-balingnya sebesar 57 meter. Letak kincir angin ini ada di pegunungan, sehingga cocok menjadi tempat berfoto ala-ala Instagram. Yang kedelapan, dan sebagai informasi tambahan, adanya puluhan kincir angin di Sidrap ini bukan hanya jadi hiasan semata, melainkan ada fungsi utamanya,
yakni sebagai alat pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. PLTB Sidrap ini merupakan PLTB pertama sekaligus yang terbesar pastinya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Gokil nggak tuh? PLTB ini diresmikan pada 2018 silam oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Yang ke-9, selain kincir angin, Sidrap juga mempunyai objek wisata yang bertajuk budaya, yakni Rumah Adat Datae. Di tempat ini, kita bisa melihat 11 jenis rumah adat tradisional Sidrap yang berbeda-beda tiap kecamatannya. Jadi sekalian kita bisa belajar budaya juga di sini. Yang ke-10, air terjun Salu Maridi. Berada di desa Lepangeng, air terjun Maridi menyuguhkan pesona alam yang eksotis dan digadang-gadang memiliki kesamaan dengan air terjun Niagara di Amerika. Kegiatan arum jeram hingga mandi-mandi biasa selalu menjadi kegiatan favorit orang-orang kala berkunjung ke tempat ini. Yang ke-11, Tambang Al-Lakuang. Tambang Al-Lakuang sejatinya adalah lokasi pertambangan. Namun, karena tempat ini memiliki pemandangan yang cantik, indah, dan mempesona, maka jadi banyak orang yang mengunjunginya. Spot-spot batu ala-ala zaman prasejarah menjadikan spot ini sangat cocok menjadi tempat untuk berfoto-foto. Yang ke-12, Danau Sidenreng. Tak lengkap rasanya bahas-bahas wisata tanpa membahas Danau Sidenreng. Danau Sidenreng ini sering dipakai untuk pergelaran lomba balap perahu dan juga berbagai ritual adat. Pengunjung yang kesini juga bisa menyewa perahu untuk dinaiki sambil mengelilingi danau ini. Danau Sidenreng ini bisa kalian jumpai di Desa Mojong, Kecamatan Watan Sidenreng. Yang ke-13, beberapa objek wisata lain yang ada di Sidenreng antara lain Bukit Larua, Trans Park Sidrap, Taman Usman Isa, dan Taman Bulgaria Art Bonsai. Yang ke-14, sekarang mari kita bahas kuliner. Di Sidrap ada banyak sekali makanan khas orang-orang Bugis. Makanan tersebut antara lain nasu paleko, yang merupakan olahan daging khas bebek yang dipotong-potong kecil lalu ditumis dengan bumbu-bumbu yang khas. Cita rasa nasu paleko ini lumayan pedas, jadi cocok buat kalian yang gemar makanan pedas. Selain itu, ada juga kuliner lain seperti kue apang, cawiwi, yaitu sejenis belibis yang sering dijumpai di daerah Sidrap dan Pangkep. Yang ke-15, di Sidrap juga ada panganan yang namanya Bece Laung, yang punya sejarah yang cukup unik. Bece Laung sendiri artinya gadis lama, yang mana dulunya makanan ini dibuat oleh seorang perempuan dengan tujuan agar makanan ini bisa bertahan dalam waktu yang lama. Camilan ini dulunya sering dijadikan bekal oleh orang-orang yang mau berangkat ke Tanah Suci. Dasarnya, camilan ini terdiri dari beras yang sudah digiling, ditambahi kelapa muda dan garam, lalu adonan disangrai hingga matang. Biasanya, orang-orang makan ini pakai kopi atau teh. Karena kalau dimakan langsung kadang nasan iki karena banyak butiran-butiran tepung begitu teksturnya. Yang ke-16, sekarang mari kita bahas sedikit tentang sejarah Sidenreng Rappang ini. Kita mulai dari kata Sidenreng Rappang yang ternyata memiliki arti yang sangat bagus. Berasal dari kata Sidendreng-dendreng yang artinya beriringan dan berpegangan tangan. Dan juga dari kata Rappang yang artinya tersangkut atau terselamatkan. Secara filosofi, Sidenreng Rappang bermakna saling berpegangan tangan menuju keselamatan. Merupakan gambaran dari masyarakat yang selalu ingin bersatu, berjalan beriringan bersama-sama, sejalan antara rakyat dan pemimpinnya, serta selalu menjaga silaturahmi dengan harapan mendapatkan rahmat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-17, kata Sidrap ini kemudian membawa kita ke sebuah kisah tua. Ternyata Sidrap adalah dua kerajaan yang dulunya diperintah oleh kakak dan adik. Ada kerajaan Sidenreng dan ada kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini dijuluki kerajaan kembar karena saling berdampingan. Bahkan keduanya tidak mempunyai batasan wilayah. Sidenreng adalah Rappang dan Rappang adalah Sidenreng. Satu-satunya yang memisahkan mereka adalah waktu panen mereka, di mana orang Sidenreng mengangkut padinya ke arah selatan dan orang Rappang mengangkut padinya ke arah utara. Seiring berjalannya waktu, kedua kerajaan itu pun akhirnya memilih untuk bersatu saja, dan pada akhirnya menjadi Sidenreng Rappang. Yang ke-18, Tomanurung di Sidrap. Dari mana asal muasal kerajaan Sidenreng? Ternyata hampir sama dengan kerajaan lain di Sulawesi. Sidenreng juga mengadopsi konsep Dewa Raja atau yang biasa disebut dengan nama Tomanurung. Dikisahkan
sekelompok orang dari Sanggala, Tanah Toraja, yang meninggalkan daerahnya karena sang raja di sana terlalu otoriter dan menindas. Mereka terdiri dari 8 orang bersaudara yang sekalipun berasal dari Tanah Toraja, namun mereka dianggap berasal dari Luwu karena Sanggala dulunya adalah bagian dari kerajaan Luwu. Orang-orang inilah yang kemudian menjadi pelopor dari terbentuknya kerajaan Sidendreng di masa depan. Yang ke-19, Sidrap sebagai lumbung pangan. Sidrap memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil telur, beras, dan jagung di Sulawesi Selatan. Tak ayal, kita bisa menjumpai area persawahan yang begitu luasnya apabila kita berkunjung ke Sidrap. Sidrap bahkan dianggap sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan dan mungkin juga Indonesia. Yang ke-20, tahukah kalian kalau beberapa tahun yang lalu sempat ditemukan sebuah masjid di Sidrap yang letaknya di bawah tanah? Penemuan masjid ini terjadi di desa Cipotakari, kecamatan Pancarijang. Sekilas hanya nampak seperti rumah tua yang tak terawat, namun ternyata itu adalah sebuah masjid. Hal ini terbukti karena kita juga dapat menjumpai tempat berwudu di sana. Dan tentu saja ada ruangan sholat, alias masjidnya, yang sekilas nampak seperti sebuah gua dengan ukuran 150 x 50 cm saja. Jadi kalau mau masuk kita harus membungkuk. Di ruangan itu juga ditemukan tempat tidur dari semen bercampur tanah liat, dan juga ada beberapa tulisan kaligrafi. 21. Kita lanjutkan lagi soal masjid yang tadi. Ruangan dalam masjid tersebut ternyata sangat sejuk. Meskipun ruangan salatnya hanya mampu menampung 7-10 orang saja. Menurut kesaksian warga setempat mengatakan bahwa masjid tersebut dibangun sejak tahun 1980-an yang lalu. Jadi, ndak tua-tua amat lah ya. Usut punya usut, masjid ini dulunya dibangun oleh seorang pejuang asal Sidrap yang bernama Usman Balo, yang mana sebenarnya dia berniat menjadikan masjid kecil itu sebagai tempat untuk berzikirnya. Itulah mengapa ukurannya ndak terlalu besar. Yang ke-22, Kerajaan Sidendreng mengakhiri masa-masa kerajaannya bersamaan dengan pengakuan Belanda ke Indonesia di tanggal 27 Desember 1949. Pada masa itu, berakhir sudah kerajaan Sidendreng sebagai sebuah kerajaan. 21 raja dalam silsilah kerajaan Sidendreng pun resmi diakhiri. Mereka menyatu dengan bangsa Indonesia dan kemudian berubah menjadi Kabupaten Sidendreng Rappang, yang bupati pertamanya adalah Bapak Haji Andi Sapada Mapangile. Yang ke-23, Hari Jadi Sidendreng Rappang. Sidendreng Rappang berulang tahun setiap tanggal 18 Februari dan pencatatannya digabung dengan sejak masih menjadi kerajaan. Olehnya itu, Hari Jadi Sidrap ditetapkan pada tanggal 18 Februari 1344. Tercatat Sidrap telah berusia 680 tahun di Februari tahun ini. Wow, angka yang sangat banyak tentunya. Yang ke-24, tahukah kalian kalau Kabupaten Sidrap menjadi wilayah terkaya di Sulawesi Selatan? Hal ini tak terlepas dari kekayaan sumber daya alam yang ada di Sidrap. Banyak investor asing yang mencoba merebut kekayaan tersebut di masa lalu. Angka kemiskinan di Sidrap pun juga lumayan rendah. Meski demikian, ini hanya secara umum saja. Karena nyatanya masih banyak juga daerah di Sidrap yang masyarakatnya kesulitan dalam urusan ekonominya. Masalah klasik di Indonesia ketika ada sekelompok orang kaya sekali, di sampingnya ada juga orang yang amat sangat kekurangan. Yang ke-25, di awal tadi kita sempat menyinggung tentang Nenek Malomo sebagai ikon kota Sidrap. Apa yang sebenarnya menjadikan beliau cukup terkenal? Sebenarnya saya sudah pernah menceritakan kisah Nenek Malomo ini di channel ini. Bisa kalian cek nanti videonya. Intinya adalah Nenek Malomo menjadi penasehat kerajaan Sidendreng yang dikenal tegas dengan aturannya. Suatu ketika, paceklik melanda Sidrap, yang terjadi karena adanya warga yang mencuri kayu dari kebun milik orang lain. Dan ternyata pelakunya adalah anak dari Nenek Malomo itu sendiri. Yang ke-26, lanjut lagi. Nenek Malomo pada akhirnya memutuskan untuk menghukum sang anak dan mengeksekusinya. Meskipun dalam hati dia tak tega, namun dia mengikuti hukum yang dia buat sendiri. Setelah kematian sang anak, Sidrap kembali menjadi daerah yang subur seperti sedia kala. Demikianlah tadi kisah singkat Nenek Malomo ini. Yang ke-27, arti logo Sidrap. Pada logo Sidrap terdapat tangan yang menggenggam, melambangkan semangat kerja. Kris berwarna hijau melambangkan sifat patriotik.
Pita berwarna merah putih melambangkan kontribusi melawan penjajah dan menjadi bagian dari Indonesia. Padi melambangkan kesuburan. Butir padi sebanyak 17 buah artinya 17 Agustus, hari jadi Indonesia. Warna kuning emas melambangkan ketegasan. Hijau artinya kejujuran dan toleransi. Putih artinya kesucian. Yang ke-28, bintang melambangkan ketuhanan. 4 lembar daun padi artinya demokrasi. Sekilas juga nampak siluet huruf S dan R dari daun dan juga bulir padi yang merupakan inisial dari Sidandreng Rapang. Kemudian ada wadah perisai yang artinya persatuan rakyat. Dan itulah tadi makna dari logo Kabupaten Sidrap ini. Yang ke-29, budaya. Karena Sidrap merupakan bagian dari suku Bugis, maka jelas dong ya kalau budaya orang-orang Sidrap itu sama dan mirip dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, utamanya yang mayoritas didiami oleh suku Bugis. Yang ke-30, kesimpulan. Bagi saya, Sidrap ini adalah daerah yang luar biasa kekayaan alamnya. Kesuburan ini harusnya dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Sosok panutan mereka yakni Nenek Malomo jangan hanya dijadikan sebagai simbol saja, tetapi juga dicontoh setiap sikap dan perilakunya agar Sidrap bisa menjadi daerah yang bergotong royong dan mengutamakan kejujuran. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan lagi kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Daerah mana lagi yang mau kita bahas ke depannya? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.